Ketemu lagi sama aku, Naote. Oh ya, kali ini aku bakalan kasih tutorial cara bikin dendeng. Dendeng balado, biasanya sih aku sebutnya dendeng kering balado. Tapi kadang-kadang aku sebutnya dendeng balado, ya atau dendeng kering sama aja lah ya. Nah, cuman kali ini aku mau kasih tahu nih, kita nggak bisa bikin dendeng kalau misalkan nggak ada bumbu rahasia ini. Nanti aku kasih tahu ya bumbu rahasianya apa. Cuman biasanya kalau mau bikin dendeng itu kita harus punya daging yang banyak. Nah, jadi sekarang nggak perlu. Kita bisa pakai daging sedikit aja, tapi kita bisa juga nikmatin dendeng yang enak kayak di rumah makan Padang atau yang biasa dibikin sama orang-orang Padang. Ya, biasanya kayak gitulah ya. Kalau mau pedas mau enggak ya tergantung. Tapi kali ini aku mau kasih tutorial supaya bikin dendengnya enak. Bisa bikin di rumah di dapur yang kecil. Tapi jangan lupa kalian harus like dan kalian juga harus subscribe. Terus kalau misalkan ada yang mau tanya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti Ote bantu jawab ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya bumbunya, nanti juga Ote share yang di bagian terakhir. Oke, jangan lupa di like dan Nah, ini adalah rincian bahan utama dan bahan-bahan untuk buat dendeng balado. Ada bahan khususnya yaitu air kelapa tua. Nanti akan aku sebutin kenapa harus pakai air kelapa tua. Ini daging sapi yang udah kita rebus pakai air kelapa tua tadi. Dagingnya harus daging pilihan ya, jangan yang terlalu banyak lemaknya atau gajinya. Bisa juga pakai daging yang khusus buat bikin rendang. Ini kita pakai bawang merah dan bawang putih. Pokoknya takarannya kalau misalkan bawang merahnya 20, bawang putihnya 9 ataupun 10. Jadi bandingnya 2:1. Untuk buah tomatnya sendiri, ini kita pakai buah tomat yang sudah merah, bukan buah tomat yang masih hijau atau masih mengkel, supaya dia lebih cepat matangnya juga, terus rasanya juga beda. Untuk kaldu daging sendiri, ini dari air kelapa sisa bekas ngerebus dagingnya. Ini adalah bumbu khususnya. Kenapa pakai ini? Supaya rasa cabenya nanti itu gurih banget. Nah, ini kita sudah ketemu di sesi pembuatan. Pertama kita iris dulu dagingnya yang udah direbus tadi. Diirisnya tipis-tipis. Maklum aja, pakai irisannya kecil banget ya. Diiris tipis-tipis sampai semua dagingnya habis, terus disisihin. Lihat teksturnya, pokoknya sebisa mungkin lah dibikin seenak mungkin. Kalian mau bikin tebal atau mau bikin tipis? Kalau aku sih irisnya suka-suka hati aja sih, nggak terlalu tipis nggak terlalu tebal juga, karena kalau tipis aku juga bingung mau ngunyahnya nanti, jadi aku biasa aja irisannya. Ini dagingnya sudah kita sisihkan ya, yang tadi sudah kita iris. Nah, kalau sekarang ini kita mulai ketok-ketok daging yang tadi kita iris ya. Videonya dicepetin ya, karena kalau misalkan nungguin ya lama banget jadinya. Iya, diketok-ketok terus pokoknya sampai emak marah. Ini daging yang sudah digeprek tadi, terus kita sisihin lagi, kita rapihin lagi ya. Nah, bisa dilihat ini daging yang sudah dikeprek tadi. Emang tadi ngirisnya nggak terlalu tipis ya, agak tebal, jadi teksturnya masih seperti ini. Oke, sekarang ini ada cabai, tomat, sama bawang. Nah guys, kita mulai ulek. Pertama patahin dulu cabainya, biasa videonya dicepetin. Dipatah-patahin cabainya supaya nggak pusing. Nah, terus itu kita mulai ketok-ketok ya, agak sedikit-sedikit diulek gitu kan. Iya, kalau saya sih kalau diketok-ketok terus cuman takut inget masa lalu, ketok-ketoknya nanti pecah gilingannya kena marah sama emak. Pokoknya diketok-ketok aja ya sampai cabenya habis. Nah guys, cabenya yang diketok udah jadi, seger ya.
Bamer dan baput juga diketok kasar. Tomatnya dipotong-potong ya guys, jangan diulek. Siapin minyaknya, mulai dipanasi dengan api kecil. Kita mulai goreng. Goreng dagingnya sampai warna kecoklatan. Ini digorengnya agak kering ya guys, jadi warnanya kayak gini. Kita mulai goreng sambelnya pakai minyak tadi aja yang bekas goreng daging. Bawang sama cabai dimasukin ya barengan. Nah, kalau sudah mulai agak matang atau setengah matang, sambil diaduk-aduk ya. Terus jangan lupa masukin kaldunya, bumbu khusus ini ya. Sekarang kita masukin tomat sambil diaduk-aduk lagi ya. Nah, sampai jadi minyak, air kelapanya sampai berminyak maksudnya ya guys. Tada, dendengnya udah jadi, mantap. Siap disajikan, siap disantap, pedes-pedes maknyos.